Halo, jumpa lagi bersama dengan Miss Elizabeth. Kali ini kita akan membaca buku serial Fabel 34 Provinsi. Dan untuk kali ini kita akan membaca fabel dari Nusa Tenggara Timur dengan judul Asal Mula Komodo. Kalian masih ingat? Di buku ini ada fakta seputar binatang loh. Dan buku ini ditulis oleh Dian K, ilustrasi oleh Novel V. Selamat membaca. Hari ini Putri Naga dan Majo mengadakan upacara pernikahan. Pestanya meriah sekali. Putri Naga adalah keturunan seekor ular naga besar. Namun, tidak seperti ibunya. Putri Naga berwujud manusia dan berwajah cantik. Sementara Majo adalah manusia biasa. Setelah menikah, Putri Naga dan Majo tinggal di sebuah rumah sederhana. Mereka hidup dengan bahagia. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Putri Naga hamil. Wah, sepertinya anak kita kembar, kata Majo sambil mengusap perut Putri Naga. Ya, kupikir juga begitu. Perutku besar sekali, rasanya juga berat, sahut Putri Naga sambil meluruskan punggungnya. Majo menjaga istrinya dengan baik. Dia tak membiarkan Putri Naga melakukan pekerjaan rumah tangga. Majo mengurus semuanya. Tibalah hari persalinan. Putri Naga mulai merasakan sakit pada perutnya. Dengan sigap, Majo memanggil dukun bayi. Tak lama kemudian, "Oe, oe!" Suara bayi melengking kuat. seorang bayi laki-laki. Pekik Majo senang. Ternyata masih ada satu bayi lagi yang belum keluar. Dugaan kita benar. Majo berbisik di telinga Putri Naga. Namun aneh, bayi yang kedua tidak menangis. Saat dukun bayi menggendongnya, Putri Naga dan Majo nyaris pingsan. Bayi itu tidak berwujud manusia. Bayi itu berwujud kadal betina. Meski terkejut, Majo dan Putri Naga menerima keadaan itu. Mereka menamai bayi laki-lakinya Gerong. Sementara bayi kadal itu mereka namai Orah. Mereka merawat kedua bayi itu dengan penuh kasih sayang. Namun, merawat bayi kadal ternyata tidak mudah. Kadal tidak sama dengan manusia. Apalagi Orah tumbuh dengan cepat. Jika begini caranya, kita tidak bisa mengasuh orang lagi, kata Putri Naga. Ya, sepertinya dia lebih menginginkan hidup di alam liar. Di sanalah tempat yang cocok untuknya, sahut Majo. Dengan berat hati, mereka membawa Orah ke hutan timur. Orah begitu bersemangat dan segera berlari masuk ke dalam hutan. Sejak itu, Majo dan Putri Naga hanya membesarkan Gerong. Dia diajarkan semua keahlian yang dibutuhkan dalam hidup. Memanah, menombak, berlari, berenang, dan memanjat pohon dikuasainya dengan mudah. Gerong pun tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan hebat, seperti ayahnya. Majo dan Putri Naga amat bangga kepada Gerong.
Kini Gerong sudah dewasa. Gerong pun menjadi pemburu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suatu pagi, Gerong pamit kepada orang tuanya untuk berburu di hutan timur. Ibunya yang mendengar hal itu sedikit khawatir. Berhati-hatilah anakku. Berbekalkan tombak, dia mencari hewan yang bisa diburu. Namun, hari itu sepertinya dia kurang beruntung. Tidak ada satu hewan pun yang tampak. Duh, bagaimana ini? Persediaan daging di rumah sudah habis. Gerong gundah. Aku akan masuk lebih dalam lagi. Barangkali ada yang bisa kudapatkan. Dugaan Gerong benar. Di dalam hutan, Gerong melihat rusa berlari. Dia pun mengejarnya. Hup! Gerong melemparkan tombak ke arah rusa itu. Us! Rusa itu terserempet tombak. Gerong pun buru-buru mendekati rusa itu. Namun, rusa itu tak mau menyerah. Dia malah lari masuk semakin dalam ke hutan, melewati pohon-pohon besar. Gerong tak mau kalah. Dia segera mengejarnya. Gerong dan rusa berkejar-kejaran cukup lama. Hingga akhirnya rusa pun kalah. Dia telah kehabisan darah. Nah, sekarang aku bisa membawanya pulang, pikir Gerong senang. Namun, belum kaki Gerong melangkah, muncullah suara aneh dari dalam hutan. Kresek, kresek. Seperti ada sesuatu yang diseret di atas daun-daun kering. Gerong waspada. Ada apa ini? Tak disangka, seekor kadal raksasa muncul dari balik pepohonan. Kadal itu pun mendekati tubuh rusa dan menyeretnya pergi. Gerong tak terima. Hei, berhenti! Itu rusa buruanku. Kadal raksasa menoleh. Apa buktinya? Aku menemukan rusa itu tergeletak begitu saja. Aku yang duluan mengambilnya, maka ini milikku, sahut kadal itu. Enak saja, aku yang menembaknya. Rusa itu milikku. Lepaskan dia, atau apa? Kadal raksasa itu malah menantang. Gerong mengeluarkan tombaknya. Aku akan menombakmu. Gerong memicingkan mata, bersiap menombak kadal raksasa itu. Tapi, tunggu! Terdengar teriakan Putri Naga. Gerong menoleh. Ibu, mengapa ibu ada di sini? Tanyanya heran. Putri Naga tersengal-sengal mengatur nafasnya. Ibu membuntutimu, nak. Ibu takut hal ini terjadi. Gerong semakin bingung. Apa maksud ibunya? Putri Naga lalu mendekati kadal raksasa itu. Jangan bunuh dia, Gerong. Dia ini saudarimu. Namanya Ora. Gerong terkejut. Ora juga terkejut. Bagaimana mungkin aku bersaudara dengan seekor kadal? Tanya Gerong. Putri Naga lalu menceritakan semuanya, termasuk dirinya yang keturunan ular naga. Mungkin karena aku keturunan ular dan ayahmu adalah manusia, anak kami menjadi seperti ini. Tapi percayalah, dia saudarimu. Gerong dan Ora berpandang-pandangan. Putri Naga membelai kepala Ora. Pergilah, bawalah rusa ini. Aku akan menjaga dirimu dari serangan manusia.
ujar Gerong. Orah menurut. Dia bergegas masuk ke hutan membawa rusa buruannya. Kini tinggallah Gerong bersama ibunya. Gerong masih tak percaya. Namun Putri Naga terus meyakinkannya. Gerong, jika kamu punya cucu-cucu nanti, beritahukanlah pada mereka bahwa Kada raksasa itu adalah saudarimu. Jangan biarkan ada yang menyakiti Ora dan keturunannya. Gerong menuruti nasihat ibunya. Dia dan keturunannya tak pernah mengganggu Orah dan keturunannya. Orah pun bebas berburu. Begitu pula dengan Gerong yang juga bebas berburu. Mereka tak saling mengganggu. Orah dan keturunannya itulah yang kini kita sebut dengan Komodo. Mereka hidup tersebar di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami. Nah, itulah tadi legenda asal mula Komodo. Sekarang, tahukah kamu, Komodo memiliki nama Latin Varanus komodoensis dan termasuk dalam famili Varanidae. Komodo memakan langsung hewan buruannya tanpa mengunyahnya. Setelah itu, Komodo sanggup tidak makan apapun selama 1 bulan. Komodo betina dapat berkembang biak tanpa adanya komodo jantan. Air liur komodo sangatlah mematikan. Mereka menggunakannya saat berburu. Ini adalah foto komodo. Panjang tubuh komodo bisa mencapai 2-3 meter. Besar ya? Komodo termasuk binatang yang dilindungi oleh negara karena semakin sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, Komodo kini berada di Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di Nusa Tenggara Timur, di kepulauan yang kecil-kecil ini. Ini adalah tempat tinggal Komodo. Komodo senang sekali tinggal di tempat yang kering. Ia juga suka berjemur. Walaupun begitu, Komodo pandai sekali berenang loh. Di pulau-pulau inilah Komodo berada, yaitu Pulau Rinca, Gili Motang, Pulau Komodo, Pulau Gili Dasami, Pulau Flores, dan Pulau Padar. Indah sekali kan? Kalau kalian sempat jalan-jalan ke sana, tetap jaga kebersihan ya. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya tetap indah pulau-pulaunya. Dan juga komodonya tetap hidup. Nah anak-anak, itulah cerita asal mula Komodo dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagus kan? Sampai jumpa di serial Fabel 34 Provinsi berikutnya. Dah.